Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat penting bagi kita selaku seorang muslim, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang istimewa. Bahasa yang dijamin keabadiannya sampai hari kiamat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa ini untuk menjadi bahasa kitab sucinya. Yang mana kitab suci Al-Qur'an adalah kitab suci yang abadi, terjaga sampai hari kiamat kelak. Maka tentu bahasanya juga akan demikian, bahwasanya bahasa Arab ini termasuk bahasa yang abadi, yang terjaga, terhindar dari segala macam perubahan dan terhindar dari segala macam hal-hal yang bisa merusak bahasa tersebut. Dan pada kenyataannya kita mendapati memang kebanyakan bahasa di muka bumi ini sudah berubah dari asalnya, kemudian berubah, berkembang dan sebagainya. Bahkan sudah banyak juga bahasa yang punah atau bahasa yang tidak digunakan lagi oleh manusia pada saat ini. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjaga bahasa ini, bahasa Arab, maka bahasa ini akan tetap abadi sampai hari kiamat kelak. Dan untuk itu ketika kita mempelajarinya, maka ini adalah kita mempelajari sebuah keabadian, dan tentu kita berharap bahwasanya dengan itu kita juga akan mendapatkan kebaikan yang terus-menerus hingga hari kiamat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulullah ala Rabbiyah li ghairi Kitabiha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ada di jilid yang kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada pelajaran ketiga. Dan kita sudah sampai kepada latihan-latihannya, dan insya Allah sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang ke-11. Latihan 11, nah silakan yang sudah punya buku bisa dibuka halaman 24. Adapun yang belum memiliki buku ya bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Nah baik para pemirsa, kita masuk kepada latihannya, latihan 11. Ya, perintahnya di sana in'atil asma al-atiyah. Ya. Jadi berikanlah naat atau ya pensifatan kepada kata-kata benda berikut ini bila ada dengan bilangan at-tartibi, ya bilangan bertingkat. Ya al-mustaq minal adad al-malkurah, yang mana bilangan bertingkat ini dibentuk dari bilangan-bilangan yang al-madkur yang disebutkan amama kulli wahidin minha, di depan dari masing-masing masing-masing kalimat. Nah, jadi di sini di latihan ini kita mendapati di sana ada kata benda, misalkan seperti al-yaum, at-talib, ya, kemudian juga ada ad-dars. Nah, maka di situ kemudian iringi dengan bilangan bertingkat sebagaimana kita pelajari pada latihan sebelumnya. Ya, bilangan bertingkatnya ya di sana ada al-awwal, as-tsani sampai al-ashir. Nah, sesuai dengan itu, dan kalaupun misalkan nanti perempuan ya ada al-ula, ats-tsaniyah sampai al-ashirah. Nah, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini sekarang kita diminta melengkapi kalimat ini, titik ini, dengan menyebutkan bilangan bertingkat itu sesuai dengan angka yang tertulis di dalam tanda kurung. Jadi misalkan al-yaum, nah, keberapa di situ ada angka 8, berarti al-yaum ke-8, hari ke-8. Nah, itu bagaimana dalam bahasa Arabnya. Nah, silahkan kalau sudah jelas ya, berarti seperti itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dikerjakan dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baiklah, untuk itu silahkan di pause videonya dan dikerjakan terlebih dahulu. Nah. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau sudah selesai mari kita cocokkan jawabannya ya dari latihan 11 ini. Soal pertama ya, di baris pertama itu al-yaum, kemudian ada 8, berarti al-yaum artinya hari ya.
hari ke-8. Dengan bilangan berdekatnya ke-8. Ke-8 kita lihat di atas itu adalah apa? As-samin ya. Berarti kalimatnya menjadi al-yaumu as-saminu. Ya, hari ke-8. Baik, di sampingnya ya, itu masih di baris pertama ya. Soalnya fisana kemudian ada kata angka 4. Berarti tahun ya pada fisana pada tahun ke-4. Nah, dalam bahasa Arabnya bagaimana? Yaitu fisanati ar-rabi'ati. Ya, fisanati ar-rabi'ati. Nah, ya, jadi kalau di atas kan contohnya itu ar-rabi'u ya. Karena kenapa di sini sekarang menjadi ar-rabi'ati? Ya karena pertama as-sanah itu tak marbutohnya. Jadi dia perempuan, maka juga bilang pentingnya juga perempuan. Yaitu ar-rabi'ah ya, ada tak marbutohnya juga. Kedua, kalau fisanati itu kan dia termasuk isim yang majrur karena sebelumnya ada huruf jar fi sehingga dia dibaca kasrah fisanati. Nah, sebagai naat ya yang sebagai bilangan bertingkat yang mensifati dari asanah, dia juga sama, juga harus berharokat kasrah atau majrur juga sehingga dibaca fisanati ar-rabi'ati. Kalau yang pertama tadi ya al-yaumu as-saminu ya, hari ke-8 karena di al-yaumunya dia sebagai mubtada yang itu marfu gitu kan, al-yaumus saminu. Nah, baik, kita lanjutkan baris yang kedua. At-thalibu ya, ada angka 3 berarti at-thalibu siswa ketiga. Nah, bahasa Arabnya at-thalibu as-salisu ya. Ya, at-thalibu as-salisu. Siswa ketiga. Berikutnya ya masih di baris kedua at-thalibatu terus ada angka 6. Berarti siswi ya, siswi ke-6. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? At-thalibatu as-sadi 1 ya. Jadi ditambahkan tak marbuthah di belakangnya as-sadi 1 ya, at-thalibatu as-sadi 1. Baris yang ketiga kita lihat di situ soalnya adalah ad-darsu ya, ad-darsu kemudian ada angka 10 jadi ad-darsu pelajaran ke-10. Bagaimana bacanya? Ya kita baca ad-darsu al-ashiru, pelajaran ke-10 ya, ad-darsul ashiru sebagaimana contoh pada latihan sebelumnya itu. Selanjutnya masih di baris ketiga ada kata al-baitu. Ya, al-baitu artinya rumah. Kemudian angkanya 7. Jadi rumah ke-7. Nah, bagaimana melafalkan dalam bahasa Arab? Yaitu al-baitu as-sabi'u ya, al-baitu as-sabi'u. Baik. Lanjut kepada baris keempat. Di sana ada kata as-safhah, halaman ya, halaman buku itu, halaman buku as-safhah. Terus kemudian ada angka 9, berarti halaman ke-9. Nah, lafaz Arabnya bagaimana? Jadi as-safhatu at-tasi'atu ya, halaman ke-9. As-safhatu at-tasi'atu. Ya, sampingnya ada kata al-ghurfah ya, al-ghurfatu. Kemudian ada angka 5. Al-ghurfah ini kamar, kamar ke-5. Bagaimana lafaz Arabnya? Yaitu al-ghurfatu al-khamisatu ya, al-ghurfatu al-khamisatu, kamar ke-5. Baris terakhir ya, pertama ada al-juz'u kemudian angka 1 berarti juz pertama. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Arabnya adalah al-juz'ul awwalu ya, juz pertama. Nah, al-juz'u al-awwalu. Kemudian juga ada al-juz'u, kemudian ada angka 2. Ya, berarti al-juz'u atau juz kedua gitu kan ya. Lafaz Arabnya bagaimana? Al-juz'u as-sani, yaitu juz kedua. Al-juz'u as-sani. Baiklah, alhamdulillah selesai kita latihan ke-11 dengan menjawab tadi jawaban dari latihan tersebut.
Lanjut kita kepada latihan ke-12. Latihan ke-12 di sana ini untuk latihan klasikal ya. Yang mana perintahnya di sini adalah yuwajjihul mudarris ya. Mudarris itu menghadap ila tulab kepada para santri. As'ilatan mukawwanatan min alaysa kadzalik ya. Kemudian Pak Guru menanyakan dengan memberi pertanyaan yang disusun dengan kalimat alaysa kadzalik. Bukankah demikian? Fayajibu 'alaiha at-tulab bi bala. Ya, maka para santri menjawab dengan bala, tentu. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini kadang juga sering ya, mungkin barangkali kita dalam bahasa kita mungkin kalau ditanya bukankah demikian, kadang kita jawabnya iya, kan gitu ya. Iya. Nah, maka dalam bahasa Arab tidak seperti itu penggunaannya. Ketika kita ditanyakan kan alaisa kadzalik ya, bukankah demikian? Ya, maka jawabannya itu dengan bala, tentu. Ya. Karena kalau dijawab dengan na'am atau ya, itu maknanya berarti bukan. Ya. Jadi misalkan contoh di situ. Ya, contoh yang pertama. Anta minal Hindi. Alaisa kadzalik? Kalau dijawab bala berarti jawabnya benar. Iya, saya dari India. Maksudnya seperti itu. Tentu ya, saya dari India. Tapi kalau dijawab na'am ya alaysa kadzalik ya. Anta minal Hindi, kamu dari India. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Kalau dijawab na'am berarti artinya bukan gitu. Ya, na'amnya itu bermakna iya bukan. Iya, saya bukan dari India, kan gitu. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan dengan pertanyaan ini alaysa kadzalik, jawabannya bukan na'am tapi dengan bala. Ketika dijawab na'am artinya malah membenarkan yang bukannya. Jadi bisa dipahami ya di sini ya. Kalau dijawab misalkan anta minal Hindi, kamu dari India. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Bala, tentu. Berarti maknanya tentu saya dari India. Itu benar kalimatnya. Tapi kalau kemudian anta minal Hindi, ya kamu dari India. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Kalau dijawab na'am, iya. Nah, itu maksudnya iya, bukan, saya bukan dari India. Nah, bisa difahami ya bedanya di sini. Nah, dalam menggunakan jawaban bala dan na'am, supaya tidak salah nantinya. Kalau dalam bahasa kita ya mungkin dijawab ketika ditanya dengan bukan yang demikian, kita jawab iya maksudnya ya seperti itu benar. Misalkan kamu dari India, bukankah demikian? Iya, saya dari India. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalau dijawab seperti itu maknanya kalau dijawab dengan na'am berarti maknanya adalah na'am, saya bukan dari India. Nah, makanya itulah perbedaan penggunaan bahasa, maka perlu kita jeli dalam mengadopsi. Jadi kalau ada pertanyaan dalam bahasa Arab alaysa, ya jawabannya menggunakan bala ya, bala. Nah, bukan na'am. Baik, itu yang pertama tadi, contohnya anta minal Hindi, alaysa kadzalik? Bala, ya gitu jawabnya ya. Kemudian yang kedua, anta maridun, alaysa kadzalik? Bala, kamu sakit. Ya, bukankah demikian? Ya, tentu gitu. Atau dengan kata yang lain, anta thalibun mujtahidun, kamu seorang siswa yang rajin. Alaysa kadzalik? Bala. Ya, bukankah demikian? Ya, tentu. Kalau dijawab dengan na'am, ya berarti maknanya bukan yang misalkan anta thalibun mujtahidun, kamu seorang siswa yang rajin. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Na'am. Nah, iya, saya bukan siswa yang rajin. Nah, seperti itu maknanya. Tapi kalau disebutkan bala, tentu saya siswa yang rajin. Nah, paham ya dalam penggunaan jawaban ini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan dengan berbagai macam pertanyaan pun sama. Ya, ketika ditanya dengan alaysa kadzalik, ya jawabannya adalah dengan bala ketika itu untuk membenarkan. Baik, kita lanjutkan kepada latihan yang ke-13. Latihan ke-13 di sana ada kata ayyuhuma, manakah dari keduanya. Ayu mana huma, keduanya. Jadi manakah dari keduanya. Nah, di sini mudarris ya, yushiru mudarris ya ila thalibaini wa yaqul. Jadi Pak Guru kemudian menunjuk kepada dua siswa. Lalu Pak Guru menyatakan hadzani thalibani, ini adalah dua siswa. Ayyuhuma atwal, manakah dari keduanya yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian wa ila kitabaini, kemudian menunjuk juga kepada
dua kitab. Dan Pak Guru mengatakan hadzani kitabani, kayak ini adalah dua kitab. Nah, lalu Pak Guru bertanya, ayyuhuma ajmal, manakah yang lebih bagus? Nah, seperti itu. Dan ini ya tergantung nanti di kelas itu adanya apa, ya bisa langsung dipraktekkan seperti itu. Misalnya ada dua meja, hadzani maktabani, ayyuhuma ahsan, manakah yang lebih baik, dan terserah sih bisa dibentuk kalimat-kalimat yang lainnya. Baik, terakhir ya dari pelajaran ketiga ini ya mu'alif menutup dengan al-kalimatul jadidah, yaitu kata-kata yang baru. Nah, maka di pelajaran ketiga kita sudah mempelajari kemarin ada kata-kata yang baru, diantaranya ada kata mahja ya, mahja atau mahaji, yaitu asrama ya, asrama. Kemudian ada kaukab ya, jamaknya kawakib, yaitu bintang. Ada kata wasi'un, yaitu luas. Ada kata fariq regu, kelompok ya. Jamaknya adalah furoka, furoko ya, para atau kelompok ya. Syaqiq itu kandung ya, sebapak seibu. Asyiqo jamaknya itu adalah jamak dari syaqiq, asyiqo. Saman harga ya, alam tanda ya, syahir masyhur ya, terkenal. Syahrun bulan, jamaknya syuhur atau ashur. La'ibun pemain ya, jamaknya la'ibuna, para pemain. Kemudian ada fil manam, di dalam tidur. Kemudian Al-Azhar, yaitu nama Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Alhamdulillah, dengan demikian kita selesai dari pelajaran yang ketiga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ilmu yang manfaat kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Nah, akhirul kalam kita cukupkan sampai sekian dulu pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.